Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Komitmen, kita bicara tentang komitmen, maka kita akan kembali kepada masalah yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Hari ini kalau kita bicara tentang masalah dalam masyarakat, sesungguhnya yang paling penting yang harus kita perhatikan itu adalah infrastruktur, penunjang seperti jalan, lalu kemudian pendidikan dan kesehatan yang harusnya kita sepakati bersama, khususnya untuk generasi muda, bahwa hari ini tidaklah mudah Merauke sampai di saat ini, usia sudah 100 sekian. Namun yang terjadi, pendidikan yang kita bilang serba free katanya, yang terjadi masih banyak juga di bawah. Khususnya kalau saya mau itu pendidikan berbasis asrama. Pertama, pendidikan berbasis asrama ini adalah pendidikan yang cukup baik. Namun dalam tahapan regulasi, dananya itu sering sekali. Yang kita tahu adalah kalau urusan dengan asrama itu pastilah berurusan dengan sandang pangan yang paling penting. Nah yang terjadi regulasi yang pemerintah kasih, kita cuma bisa kasih di APBD Induk dan APBD Perubahan. Nah kemudian ini yang harus kita buat menjadi sebuah komitmen agar anak-anak kita kemudian tidak lagi lapar menunggu kapan uang APBD-nya cair, dan pengurus-pengurus asrama tidak lagi pusing memikirkan siapa yang harus mendonor. Nah mungkin komitmen itu. Lalu yang paling penting pengawasan bukan kepada fisik, tapi pengawasan langsung kepada proses yang terjadi di bawah. Mungkin itu komitmen yang saya coba membangun untuk 5 tahun ke depan, dan yang kemudian saya berharap adalah keterlibatan pemerintah dalam hal-hal kerohanian. Kenapa membangun masyarakat yang baik itu? Masyarakat juga yang harus kuat secara rohani. Hari ini kalau kita turun ke kampung-kampung, banyak sekali rumah-rumah ibadah yang hampir tidak layak untuk dipakai. Memang kalau kita bicara tentang real, harusnya kita semua sedih ya. Kalau kita bicara tentang real, saya berjuang bersama dengan PDI Perjuangan, bukan baru kali ini. Mungkin kali ini saya direstui oleh Tuhan dan leluhur tanah ini. Lalu kemudian saya akan menduduki periode pertama saya. Namun saya maju bersama PDI Perjuangan kali ini kali ketiga, dan baru bisa dipercayakan oleh rakyat dan lewat tangan Tuhan. Kalau kita bicara tentang tadi itu real, saya mau sepakati dulu bahwa kita tidak harus saling melempar. Iya. Pertama bahwa dana ini harusnya kita tidak fokus semua kepada APBD saja. Di pusat itu masih begitu banyak dana yang harus bisa kita serap ke daerah. Lalu bagaimana teman-teman di pemerintah daerah bisa bersama-sama dengan kami untuk kemudian membuat suatu program percepatan, penyerapan macamnya yang harus lebih difokuskan itu adalah penyerapan. Karena setiap penyerapannya dia berjalan, pasti kita bisa lagi untuk mengambil. Nah, lalu kemudian masalah infrastruktur jalan. Kalau hari ini kita kemudian sebentar lagi akan mulai dengan pilkada dan pilgub. Beberapa waktu ini kan kita selalu bicara tentang jalan. Nah, jalan ini kan ada yang ditangani oleh APBD, ada juga yang ditangani oleh provinsi, dan juga ada yang ditangani oleh APBN. Kalau kita bicara wilayah 5, saya akan bicara mulai dari Nokenjerai, Sota, Muting, Ulilin, Eligobel, dan juga Jagebob. Yang paling parah jalan menurut saya saat ini Jagebob dan Nokenjerai. Nokenjerai aksesnya hampir putus secara total. Kalau kita bicara tentang akses ini, maka ini tanggung jawab siapa? Kalau memang dana APBD, maka mari kita selesaikan. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan dia dalam 1 tahun anggaran, mari kita sepakat untuk tahapan. Tapi kalau memang ini dana dari provinsi, maka kita semua harus berterima kasih. Hari ini kita sudah ada Provinsi Papua Selatan. Mudah-mudahan dengan gubernur terpilih nanti, pas
pastilah jawaban dan tantangan untuk jalan-jalan menuju ke kampung-kampung, khususnya apalagi kemarin kita hadapi 5, kalau tidak salah kita tenggelam, hampir akses terputus. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi komitmen kita bersama, bukan cuma untuk DPR saja. Saya berharap pemerintah daerah. Satu saja sebenarnya. Siap. Kerja nyata. Oke. Tidak ada yang lebih dari sebuah perwujudan itu kerja nyata. Kalau mau turun, wajib turun. Dan yang harus kita sepakati bersama bahwa selama ini hasil musrembang itu harusnya menjadi pokok kebutuhan masyarakat di bawah. Tapi yang terjadi kan hasil musrembang ini hampir 90% tidak dalam target penyelesaian. Sementara kalau musrembang itu dilakukan, kita mempergunakan dana pemerintah. Maka kalau saya mau menyepakati dulu nih, gampang. Musrembang apa yang diusulkan? Mari kita beri. Karena itu adalah hal pokok yang mereka butuhkan. Karena itu sudah sesuai dengan tingkatan yang dilakukan dan sudah disepakati oleh aturan perundang-undangan yang ada. Sebenarnya Ibu, kalau kita bicara tentang politik, money politik, bahwa politik itu berjalan selalu dengan uang. Kenapa? Operasional politik itu cukup tinggi. Maka tadi seperti Bapak bilang, metode dan cara. Kalau saya mau sepakat dulu nih satu hal, Bapak Bawaslu, saya minta untuk bukan cuma di waktu pemilu kita mengadakan sebuah pertemuan untuk kemudian mengajak masyarakat menyadari bahwa politik uang ini kemudian akan mencelakai demokrasi ke depan. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana memberikan edukasi itu sendiri, kemudian masyarakat memahami apa itu yang menjadi bagian-bagian politik uang itu. Tadi seperti Bapak Safer bilang bahwa dalam beberapa kasus itu baru menuju kepada arah itu. Tapi kemudian tidak bisa dibuktikan secara materialnya. Nah, hal-hal ini kan yang kemudian masyarakat yang harus duluan memahami itu, bukan pelakunya sendiri. Karena kalau kita bicara politik ya tetap ada uangnya. Iya. Kan begitu, operasionalnya tinggi. Daerah saya itu ada 5 kampung di Muting, itu berada di Kali, Boha, Selil. Nah ini operasionalnya tinggi. Dan pastilah dana operasional politik yang tinggi itu, siapa bilang politik tidak memakai duit? Politik pakai duit tapi tidak untuk kemudian memperalat memakai untuk dalam tanda kutip keuntungan, begitu. Sebenarnya kalau saya sendiri politisi, saya ikut dalam pesta demokrasi ini mulai dari 2009. Saya bercerita sedikit lalu saya masuk dalam pesta demokrasi, almarhum Maya bilang, sudah siap kalah, tidak nak. Nah itu dalam sebuah tanda kutip bahwa masuk dalam dunia politik kita harus siap secara mental dan juga harus siap untuk selalu bepergian, tinggalkan keluarga, apalagi anak-anak. Nah beberapa kali maju saya belajar dari sebuah kekalahan, sebuah kesalahan. Saya melihat bahwa masyarakat kita ini sebenarnya, apalagi masyarakat kita yang ada di Papua ini, kita ini orang-orang yang selalu membuka diri dengan baik. Bagaimana bisa? Kita tidak bisa berinteraksi dengan mereka, harusnya bisa. Nah kalau saya sendiri kan berada di PD Perjuangan, saya wakil ketua, dan juga saat ini sebagai koordinator wilayah 5. Kalau kami selalu mengerjakan ini bersama-sama mulai dari struktur yang paling bawah. Pendekatan. Kita mau duduk bersama, kita mau cerita, apa yang menjadi kendala. Sebenarnya tidaklah mudah juga kemudian 5 tahun kita bisa mewujudkan semua itu menjadi sebuah kerja nyata. Tidak mungkin, kita butuh semua unsur, semua orang yang mau terlibat untuk sebuah kerja nyata dan juga janji-janji politik kita. Namun satu hal saja, kalau saya sih secara pribadi karena saya perempuan ya, saya tuh selalu bekerja dengan punya sebuah keyakinan bahwa perempuan itu selalu bisa. Karena saya punya tagar dari awal, perempuan itu bisa. Karena di mana seorang perempuan ada, di situ pasti ada penyelesaian masalah yang bisa kita selesaikan.
Kalau bicara fokus, tadi saya sudah sepakati dari awal sebenarnya saya berada di wilayah 5 itu infrastruktur, lalu pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan ini infrastrukturnya sudah cukup baik, tapi kemudian sarana ini harus diisi, peralatan di dalam juga minim, di beberapa tempat saya dapati ini sangat minim, tenaga medis yang hampir juga kalau dibilang ya ada di beberapa pusto tidak ada. Nah ini yang penting sebenarnya, pengawasan dari kita, kejujuran dari kita semua untuk mau berada di tempat di mana kita bekerja. Karena komitmen satu saja sih sebenarnya, harus ada kerja nyata untuk masyarakat. Maka nyata tuh mereka harus nikmati, itu saja sih. Dan yang nikmati itu paling penting infrastruktur jalan mungkin. Yang hari ini kita bicara infrastruktur jalan, muting, kemarin terputus secara total. Kita masuk di jalan Kanrakai, kita harus terputus di situ, apalagi kemarin ada hujan. Maka ini harus menjadi fokus pemerintah dan DPR, apalagi berada di wilayah saya. Dan hari ini kita dapati juga Nokenjerai. Kalau memang struktur jalannya di situ sudah tidak baik, mari kita bicara tentang buka baru di tempat di mana saja. Yang penting selama PU bisa, anggaran daerah ada dan bisa memadai, kenapa tidak? Kalau selama itu untuk masyarakat. Kalau saya pikir selama ini pemerintah semua fokus kepada 3 hal ini. Karena generasi emas Papua harus dibangun lewat anak yang sehat dan juga pendidikan yang baik. Fokus itu, lalu kemudian fokus itu yang tadi saya bilang, apakah kita semua mau jujur? Pengawasan yang penting. Karena yang tadi dari awal juga Ibu katakan bahwa kalau kita bicara dalam tanda kutip, kadang-kadang di tempat yang jauh sana tanpa pengawasan tidak ada satu orang pun yang berada di sisi itu. Maka kejujuran kita semua untuk mau berada dan setia kepada panggilan hidup kita tidak. Kalau saya sebagai guru atau saya sebagai medis, setiakah tidak kepada panggilan? Kalau saya bicara dengan wilayah 5 hari ini, daerah transmigrasi, kita bicara Ulilin, Eligobel, dan Muting. Daerah transmigrasi itu kita cuma boleh lihat Trans Papuanya. Tapi kita bicara masuk sampai di dalam, hampir tidak memadai untuk infrastruktur jalan. Itu yang pertama. Kita kembali ke distrik Nokenjerai. Kita semua tahu. Bahkan kemarin ada keluar di info kejadian bahwa bukan hampir, terputus bahkan. Nah ini kan jalan yang sudah kena abrasi. Mari kita berpikir bagaimana caranya jalan ini bukan menjadi satu jalan utama. Tapi bagaimana adakah jalan tempat lain yang bisa kita bangun lagi. Yang mungkin kemudian bisa menggantikan jalan ini. Karena abrasi sudah semakin dekat. Nah kalau kita bicara lagi kembali ke Muting, tadi saya bilang Kanrakai itu hari ini tidak bisa dilewati kalau dalam musim penghujan, di mana teman-teman yang punya sawit setiap hari harus dilewati dengan sekian ton, ya otomatis jalan kita tidak akan bisa memadai. Maka kalau saya bicara infrastruktur jalan, 3 distrik ini termasuk Jagebob menjadi sesuatu yang sangat parah hari ini untuk Dapil Merauke 5 ya. Kalau kita bicara pengawasan, maka sebenarnya saya pikir DPR itu punya hak untuk memanggil ya. Ketika kita melegislasi semua anggaran itu, kita juga punya hak untuk memanggil. Iya. Seberapa jauh anggaran itu sudah diserap, atau mungkin ada temuan dari bawah. Karena hak ini juga menjadi hak interpelasi kita untuk memanggil dan meminta kepala daerah ataupun kepala dinas menjawab semua kebijakan atau anggaran-anggaran yang keluar. Mungkin itu yang paling tepat bagi saya. Ketika saya dapati di bawah, saya akan panggil. Kalau saya akan panggil. Apalagi itu menyangkut dari daerah pemilihan saya. Dan juga dalam tanda kutip bahwa kalau anggaran itu keluar, saya mau memang benar-benar harus terserap dengan baik. Dan juga memang benar-benar harus ada efek untuk masyarakat sekitar. Maka kalau saya dapati, kalau seandainya dalam 5 tahun ke depan, dalam perjalanan ini saya dapati tidak berjalan dengan baik, sudah pasti saya akan memakai hak saya untuk memanggil. Dan saya pastikan mereka harus menjawab dan juga memberikan semua pertanggungjawaban itu dengan baik karena kita punya hak itu. Terima kasih untuk semua harapannya sama dengan saya. Satu hal saja, semoga kita semua sehat. Kita bisa melaksanakan apa yang menjadi ide-ide, pemikiran dan harapan kita yang sama 5 tahun ke depan. Hari ini
Saya pikir DPRD Kabupaten Merauke ketambahan roh yang cukup kuat. Kalau kemarin kita cuma dapati 2 perempuan, hari ini PDI Perjuangan melahirkan 2 perempuan sekaligus. Belum lagi dari partai lain, Gerindra dan juga P3, berharap dengan adanya warna perempuan di dalam kursi 30 nanti bisa membawa wajah baru dan juga bisa banyak menyentuh langsung di masyarakat. Dan itu bukan cuma harapan masyarakat. Secara pribadi itu juga menjadi harapan kami dan juga PDI Perjuangan. Kita bicara UMKM, maka kita akan dapati begitu banyak program pemerintah sudah turun ke bawah, cuma sebatas program. Kita bicara tentang input, tapi outputnya di mana? Kalau kita kasih mereka satu produk, maka kita pastikan produk itu bisa dijual. Kalau cuma sebatas program, cuma sebatas sosialisasi mereka dana, lama-kelamaan capek lah. Kalau bisa kasih mereka fokus untuk kerja, cari mereka wadah untuk kemudian barang-barang ini dijual, itu saja. Karena dengan begitu sebenarnya proses ekonominya akan berjalan. Tapi kalau kita cuma membuat dan tidak keluar, percuma dong. Kalau saya cuma itu, besok saya tidak minta program. Saya minta apa yang bisa kau keluarkan dari program itu. Saya tidak minta input, saya minta output. Terima kasih. Kalau saya closing statement saya cuma satu. Terima kasih banyak untuk semua partisipasi pemilu 2024 telah terselenggara dengan baik. Mudah-mudahan harapan kita semua di 2024 sampai dengan 2029 ada sebuah kerja nyata yang real yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Untuk para perempuan yang berada di luar sana, jangan takut bertarung, karena perempuan pasti juga bisa. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.